Adakah peluang usaha yang menjanjikan di desa? Tentu saja ada sobat. Meskipun desa seringkali diremehkan sebagai tempat membuka usaha karena dianggap kampung, jauh dari akses dan lain-lain, tetapi justru inilah kesempatan emas bagi sobat. Orang-orang desa selalu ingin pergi ke kota untuk mencari uang, padahal di tempatnya sendiri banyak sekali peluang yang menjanjikan dengan modal kecil yang patut dicoba. Kali ini ide usaha bagus akan membahas inspirasi usaha di desa yang menjanjikan. Mungkin usaha-usaha ini terdengar seperti usaha kecil, tapi jangan salah. Usaha ini terbukti bisa menaikkan derajat kehidupan sobat, karena keuntungannya menggiurkan. Yuk simak sampai habis. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Ide Usaha Bagus. 1. Jualan martabak telur. Jualan martabak telur merupakan usaha kuliner yang cukup menjanjikan, terutama di Indonesia. Berikut penjelasan lengkapnya, mencakup berbagai aspek. Produk martabak telur adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung terigu yang digoreng, diisi dengan telur, dan biasanya ditambahkan berbagai macam isian seperti daging, sayuran, dan bumbu. Ada berbagai variasi, seperti martabak telur biasa, martabak telur spesial dengan isian lebih banyak, dan martabak telur mini. 1. Variasi. Untuk meningkatkan daya tarik, Anda bisa menawarkan variasi isian seperti 2. Isian daging, daging sapi, ayam, atau kambing cincang. 3. Isian sayuran, wortel, kubis, daun bawang, tomat. 4. Isian keju, keju cheddar, mozzarella, atau parmesan. 5. Isian lainnya, sosis, kornet, jamur, dan lain-lain. 6. Ukuran. Anda bisa menawarkan berbagai ukuran, mulai dari martabak telur mini hingga ukuran besar untuk dimakan bersama-sama. Target pasar. 1. Mahasiswa. Mahasiswa merupakan target pasar yang potensial karena mereka cenderung mencari makanan yang murah, enak, dan mengenyangkan. 2. Karyawan. Karyawan kantoran juga bisa menjadi target pasar, terutama jika lokasi jualan Anda dekat dengan perkantoran. 3. Keluarga. Martabak telur juga cocok untuk dikonsumsi keluarga, terutama sebagai makanan ringan atau camilan. Strategi penjualan. 1. Lokasi strategis. Pilih lokasi yang ramai dan strategis, seperti dekat kampus, perkantoran, atau tempat ramai lainnya. 2. Harga. Tentukan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan. 3. Promosi. Lakukan promosi melalui media sosial, spanduk, atau brosur. Anda juga bisa menawarkan promo diskon atau paket hemat. 4. Pelayanan. Berikan pelayanan yang ramah dan cepat agar pelanggan merasa nyaman. 5. Kebersihan. Jaga kebersihan tempat jualan dan peralatan masak agar terkesan higienis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan martabak telur cukup menjanjikan, terutama jika lokasi strategis dan manajemen usaha baik. 2. Tantangan, persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. 2. Jualan sate. Produk. 1. Jenis sate. Ada berbagai jenis sate, seperti sate ayam, sate kambing, sate sapi, sate kelinci, sate seafood ikan, udang, dan lain-lain. Pilih jenis sate yang sesuai dengan selera pasar dan kemampuan Anda dalam pengolahannya. 2. Bumbu. Bumbu sate sangat penting untuk menentukan rasa. Anda bisa menggunakan bumbu kacang, bumbu kecap, atau bumbu lainnya sesuai selera. Resep bumbu yang unik dan lezat akan menjadi daya tarik tersendiri. 3. Ukuran dan porsi. Tentukan ukuran dan porsi sate yang akan dijual. Anda bisa menawarkan porsi kecil, sedang, dan besar untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pelanggan. 4. Perlengkap. Sate biasanya disajikan dengan nasi, lontong, ketupat, atau bubur. Jangan lupa menyediakan sambal, acar, dan lalapan sebagai perlengkap. Target pasar. 1. Semua kalangan. Sate cukup universal dan disukai berbagai kalangan usia dan latar belakang.
2. Lokasi strategis. Lokasi jualan akan menentukan target pasar. Dekat kampus, perkantoran, atau tempat ramai akan menarik pelanggan yang berbeda. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal bervariasi tergantung skala usaha. Pertimbangkan biaya bahan baku, daging, bumbu, bahan pelengkap peralatan masak tungku, wajan, tusuk sate, dan biaya operasional lainnya, sewa tempat, gas, del. 2. Bahan baku. Kualitas bahan baku sangat penting. Pilih daging yang segar dan berkualitas untuk menghasilkan sate yang lezat. Bumbu juga harus berkualitas dan terjaga kebersihannya. 3. Peralatan. Tungku arang atau kompor gas, wajan, tusuk sate, pisau, talenan, dan peralatan penyajian. Strategi penjualan. 1. Lokasi strategis. Pilih lokasi yang ramai dan mudah diakses. Pikirkan juga akses parkir jika Anda menyediakan tempat duduk. 2. Harga. Tentukan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Pertimbangkan harga bahan baku dan biaya operasional. 3. Promosi. Promosi melalui media sosial, spanduk, atau brosur sangat penting. Anda juga bisa menawarkan promo diskon atau paket hemat. 4. Pelayanan. Pelayanan yang ramah dan cepat akan meningkatkan kepuasan pelanggan. 5. Kebersihan. Kebersihan tempat jualan dan peralatan masak sangat penting untuk menjaga kesehatan dan citra usaha. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Potensi keuntungan cukup besar jika manajemen usaha baik dan lokasi strategis. 2. Tantangan. Persaingan yang ketat. Fluktuasi harga bahan baku terutama daging, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. 3. Jualan roti bakar. Jualan roti bakar merupakan usaha kuliner yang relatif mudah dijalankan dan memiliki potensi keuntungan yang cukup baik, terutama jika lokasi strategis dan rasa roti bakarnya enak. Berikut penjelasan lengkapnya. Produk. 1. Jenis roti. Anda bisa menggunakan berbagai jenis roti, seperti roti tawar, roti gandum, roti canai, atau roti brioche. Pilih roti yang berkualitas dan sesuai dengan selera target pasar. 2. Isian. Isian roti bakar sangat beragam dan bisa disesuaikan dengan selera. 3. Selai. Selai stroberi, selai coklat, selai kacang, selai blueberry. 4. Susu kental manis. Memberikan rasa manis dan creamy. 6. Meses coklat. Menambah rasa manis dan tekstur crunchy. 7. Topping. Topping bisa menambah daya tarik roti bakar. Beberapa topping populer antara lain keju parut, meses coklat, susu kental manis, kismis, dan buah-buahan segar. Target pasar. 1. Mahasiswa. Mahasiswa merupakan target pasar yang potensial karena mereka cenderung mencari makanan yang murah, enak, dan mengenyangkan. 2. Pelajar. Pelajar juga merupakan target pasar yang baik, terutama jika lokasi jualan dekat dengan sekolah atau kampus. 3. Keluarga. Roti bakar juga cocok untuk dikonsumsi keluarga sebagai sarapan atau camilan. 4. Karyawan. Karyawan kantoran juga bisa menjadi target pasar, terutama jika lokasi jualan dekat dengan perkantoran. Modal dan biaya. 1. Modal awal. Modal awal relatif terjangkau, tergantung skala usaha. Pertimbangkan biaya bahan baku roti, isian, topping, minuman, peralatan teflon, kompor, peralatan penyajian, dan biaya operasional lainnya, sewa tempat. 2. Bahan baku. Pilih bahan baku yang berkualitas untuk menghasilkan roti bakar yang enak dan menarik. Strategi penjualan. 1. Lokasi strategis. Pilih lokasi yang ramai dan strategis, seperti dekat kampus, sekolah, perkantoran, atau tempat ramai lainnya. 2. Harga. Tentukan harga yang kompetitif namun tetap menguntungkan. 3. Promosi. Promosi melalui media sosial, spanduk, atau brosur sangat penting. Anda juga bisa menawarkan promo diskon atau paket hemat. 4. Pelayanan. Berikan pelayanan yang ramah dan cepat agar pelanggan merasa nyaman. 5. Kebersihan. Jaga kebersihan tempat jualan dan peralatan masak agar terkesan higienis. Keuntungan dan tantangan. 1. Keuntungan. Keuntungan jualan roti bakar cukup menjanjikan, terutama jika lokasi strategis dan manajemen usaha baik. 2. Tantangan.
persaingan yang ketat, fluktuasi harga bahan baku, dan menjaga kualitas rasa dan kebersihan. Demikian yang dapat dipaparkan dalam video kali ini. Semoga sobat dapat memanfaatkan ide-ide bisnis. Demikian dengan baik dan semoga sukses selalu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk mendapatkan ide-ide bisnis lainnya.